Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengambil studi kasus tentang ekonomi digital mesin pertumbuhan ekonomi nasional marketplace. Jadi, ekonomi digital merupakan ekonomi yang berbasis pada kemajuan teknologi informasi di mana batas jarak dan lokasi sudah dapat dilampaui. Salah satu contoh bisnis di dalam ekonomi digital merupakan marketplace dan e-commerce yang artinya platform online yang memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi secara mudah, cepat, dan aman. Lembaga riset asal Inggris merilis 10 daftar negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia dan Indonesia menduduki peringkat pertama pada hal tersebut. Marketplace terpopuler di Indonesia yaitu Tokopedia, Lazada, Shopee, Blibli, dan masih banyak lagi. Nah, Tokopedia dan Shopee inilah yang paling dominan di Indonesia dan menawarkan fitur seperti gratis ongkir, voucher, cashback, diskon, dan lain-lain yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Dilihat dari grafik di samping, GMV pada tahun 2022 dari sektor e-commerce estimasinya 59 miliar, sedangkan pada tahun ini bisa mencapai 62 miliar. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia sangat antusias dan aktif pada marketplace untuk berbelanja. Hal ini menunjukkan industri e-commerce memiliki potensi dan peluang yang besar untuk terus berkembang dan berinovasi dan dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun ekonomi digital menawarkan banyak sekali manfaat, tetapi juga menyimpan dampak negatif seperti kesenjangan digital, ketidakpastian hukum, dan ancaman keamanan siber. Cara menghindarinya dengan meningkatkan keamanan siber, meningkatkan akses di perkotaan dan di pedesaan, dan banyak lagi. Dan hubungan antara keduanya, ekonomi digital merupakan salah satu bentuk dari pembangunan ekonomi nasional di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional, meningkatkan pendapatan per kapita, mensejahterakan masyarakat, dan dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Hal ini berkaitan dengan konsep dan tujuan dari pembangunan nasional itu sendiri. Menurut pendapat saya, ekonomi digital itu kan ekonomi dengan teknologi yang lebih canggih. Dengan kecanggihan itu, masyarakat bisa memperbaiki keadaan perekonomiannya. Karena ekonomi digital dapat membuka peluang usaha dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan dan kesejahteraan yang lebih besar. Dengan begitu, Indonesia dapat melanjutkan pembangunan nasionalnya di bidang ini, tentu saja dengan pengawasan pemerintah, seperti menetapkan hukum atau peraturan dalam melakukan teknologi, atau lebih tepatnya pada masyarakat yang menggunakan marketplace untuk berjualan atau berbisnis atau bahkan sebagai konsumen. Jadi, dalam upaya mencapai pembangunan nasional diperlukan kerjasama antara keduanya. Bisa dikatakan masyarakat adalah faktor penting dalam pembangunan nasional. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam hal ini untuk merealisasikan tujuan dari pembangunan nasional itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.